Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Oke, kali ini gue udah di toko Aqua Jaya Lenteng Agung. Kita mau praktekin mengenai trimming ya. Karena di part sebelumnya di minggu lalu kan gue udah ngejelasin tuh metode ataupun teori trimming yang benar dan apa alasan kenapa kita harus trimming. Jadi kali ini gue akan langsung praktekkan bagaimana teknik trimming yang benar. Nah, yang akan di trimming adalah tank yang ini, tanknya 120 cm. Sebenarnya tank ini itu belum waktunya untuk di trimming ya, belum terlalu overgrowth ya. Kecuali mungkin ya stem pan bagian belakang udah agak sedikit gondrong sih, sedangkan yang lainnya sih masih pas. Cuman kenapa gue pilih tank ini? Karena di tank ini hampir semua jenis tanaman ada ya. Kayak dari stem plants ada tuh yang di belakang ataupun stem plants carpet, di sini juga ada glosso. Tanaman roset di sini ada cryptocorin, ada juga hairgrass, lalu ada moss juga. Untuk rhizomnya di sini kita punya anubias, punya bolbitis, punya microsorghum juga. Cuman yang nggak ada di sini adalah tanaman bulb ataupun onion ya. Cuman kan karena memang teknik trimmingnya sama dengan tanaman roset seperti crypto, jadi ya nggak apa-apa, anggap aja sama gitu. Dan di sini gue juga udah nyiapin toolsnya ya, seperti yang gue bilang, pakai Aqua Reset Web Scissors dan spring scissors, dan juga Aqua Reset gunting pendek yang 16 cm yang bending. Oke, kalau kalian belum pernah nonton yang teorinya yang minggu lalu, tolong tonton dulu ya, karena di situ adalah basicnya, di sini adalah prakteknya gitu. Jadi silahkan klik link yang ada di sini nih, video tepat hari Senin minggu lalu. Oke, mari kita mulai aja. Oke, sekarang gue akan liatin teknik trimming tanaman stem yang benar. Sebenarnya kayak yang gue bilang waktu itu, motong stem yang benar itu adalah tepat di atas ketiak daun ya, di atas nodalnya di sini sebenarnya, bukan di atas, bukan di bawah ketiak daun, pas di atas ketiak daunnya. Walaupun pada prakteknya sebenarnya agak sulit ya, gitu. Sebenarnya cara motong yang benar kayak gitu, kecuali kalian tanaman stemnya model rotala kayak gini ya, kan terlalu gondrong nih, pasti akan sulit motong satu-satu. Misalkan kalian punya stem plants jenis lain yang tumbuhnya memang satu-satu, itu paling tepat caranya adalah motong pas di atas nodalnya seperti ini, sehingga tidak banyak batang yang tersisa yang memang tidak akan tumbuh lagi, yang akan mati gitu ya. Kemudian selanjutnya motongin stem plants yang kalau gondrong model rotala kayak gini ya, kalian sebenarnya tinggal potong dimanapun ya, tergantung pola ataupun bentuk yang kalian inginkan. Biasanya sih kalau model rotala kayak gini di trimmingnya membulat ya, dan agak dibikin berkontur tergantung dari jenis rotalanya. Di sini gue punya rotala hara, tinggal di trimming aja. Dan di sini ada rotala rotun, mungkin akan gue bikin agak ngebulet sedikit ke sini dan rotunnya agak ngebulet ke atas gitu ya. Satu hal lain, gunting bending kayak gini kalau untuk motong stem plants ataupun motong tanaman lain, kalian bisa gunain sebaliknya ya, posisi kebalik kayak gini. Posisi kebalik kayak gini, sehingga untuk motong bentuk pola itu akan lebih mudah. Misalkan kayak gini nih, gue mau bikin ngebulet yang rotala rotunnya, gue tinggal motongnya gini. Jadinya ada kontur perbedaan antara rotala hara dengan rotala yang rotunnya. Oke, mau gue lanjutin dulu ya. Oke, kita lanjut trimming moss ya. Ini karena mossnya memang ditempel ngikutin alur kayu, jadi sekali lagi bisa manfaatin lengkungan dari si web scissors ini untuk membentuk polanya. Begitu juga yang flame moss nih di sebelah sini nih. Flame moss sama juga bisa pakai lengkungan si web scissors ini untuk membentuk polanya. Udang, awas lu.
kurang lebih kayak gitu. Ini nggak akan semua moss gue trimming ya, karena belum overgrowth sebenarnya. Gue cuman nyontohin aja gimana caranya di sini. Ini spring scissors. Atau bisa juga pakai bendingannya begini. Serah aja. Ini kan mossnya udah agak kurus ya, dan agak beralge, bisa dibotakin aja. Oke, nah ini kebetulan di sini juga ada monte, langsung praktekkan juga ya. Pakai gunting wave. Jadi kalau monte udah terlalu tebal harus segera di trimming, karena kalau enggak pasti nanti akan gampang ngangkat, karena si akar ataupun si batang bagian bawahnya itu melting ya, jadi karpetnya ngangkat. Ya potong aja sebawah mungkin sisain setengah senti lah, itu udah cukup banget untuk dia tumbuh kembali. Itu ya. Kebetulan di sini ada mini Christmas nih kayaknya ya. Yang gue bilang ini kan kelihatan tumbuhnya ke arah depan ya. Biasanya sih untuk mempermudah trimmingnya itu berlawanan dengan arah tumbuh si Christmas mossnya ataupun moss-moss lain yang berlembar seperti ini. Contohnya kayak gini ya. Udah deh, sekedar ngerapihin aja. Tuh kalau kalian lihat tuh, moss itu harus sering di trimming karena nih banyak banget kotoran tuh, nggak terlihat tapi ada tuh. Tuh semuanya dari dalam moss tuh. Ya kurang lebih seperti itu. Makanya moss ini harus rajin-rajin disifon, tepok-tepokin, sedot kotorannya gitu ya. Ini kalau kayak anubias ini seperti yang gue bilang, cari daun yang beralge ataupun daun tua yang udah mau mati gitu ya, dan potong sebawah mungkin, sedekat mungkin sama rhizome ya. Kayak gini, ini masih sehat sih, jangan dipotong sayang. Ini apalagi jangan dipotong. Nana white ya, anubiasnya sebenarnya sih masih bagus, nggak perlu di trimming. Mungkin kita pindah ke micro showroom kali ya, atau bolbitis. Ini prinsipnya juga sama kayak anubias tadi, karena sama-sama rhizome ya. Tinggal cari aja daun yang tua ataupun daun yang kiranya nggak akan hidup lagi, tinggal dipotong atau bisa juga dicabut manual sampai ke rhizome-nya. Ya tapi kalau misalkan rhizome-nya nggak kelihatan ya kayak gini nih, daunnya ada yang bolong, potong aja sepangkal mungkin. Gitu ya. Atau mungkin yang udah terlalu gondrong dan merusak layout secara keseluruhan, tinggal dipotong. Sama kayak bolbitis juga sama, cari daun yang akan dipotong dan potong sebawah mungkin. Tapi ini gua nggak akan praktekkan karena bolbitisnya masih sehat. Oke, kita lanjut ke tanaman yang lain ya. Sekarang lanjut ke tanaman roset. Di sini ada Cryptocorin 20E brown. Ingat, cari daun yang terluar, daun yang tertua kayak gini nih. Daun yang tua kan udah krepes-krepes tuh, tinggal dipotong sampai pangkal. Terus misalnya ini juga potong sepangkal mungkin, karena sisa batangnya yang nempel di rosetnya nggak akan tumbuh lagi. Ini kalau hairgrass kayak gini, kalau dirasa udah terlalu panjang, potong aja sampai pangkal. Nggak akan masalah, dia pasti akan tumbuh lagi ya. Nah ini yang gue bilang overgrowth yang merusak layout seperti ini nih. Nah itu kan udah pada tutupin tuh, itu kita trimming ataupun mungkin kita cabut manual karena mengganggu layout kan. Oke, berikutnya ini glosso. Sebenarnya belum terlalu tebal sih ya, cuman gue akan ngerapihin aja. Ini sebelumnya belum waktunya untuk trimming, nggak apa-apa, sekalian rapihin. Bisa kalian potong aja sampai
bawah nyisain satu helai batang pun masih bisa tumbuh lagi. Karena kan dia jenisnya stem plants ya, cuma stem plants yang merambat. Nah, untuk pojok-pojok ini yang agak susah pakai gunting yang lain, biasanya gue manfaatin gunting spring yang nempel sama kaca untuk bisa lebih rapi ya. Nah, sebenarnya si Pinnatifida ini, Hygrophila ini adalah tanaman stem plants ya, cuman dia bisa tumbuh tanpa substrat, nempel di batu, nempel di kayu gitu ya. Jadi prinsipnya motong si Pinnatifida ini juga sama kayak stem plants ya. Potong aja sebauh mungkin, dia akan tumbuh lagi, dan semakin sering dipotong dia akan semakin cepat gondrong ya. Kalau ini sebenarnya belum saatnya untuk dipotong sih, karena layoutnya bentuknya masih pas. Cuman intinya seperti itu ya. Kalau dirasa udah terlalu ngeganggu, misalnya kayak di sini udah terlalu gondrong, potong aja. Sampai bawah boleh, sampai semana yang kalian mau juga boleh, tergantung layoutnya. Gitu ya. Tidak hanya daunnya doang yang bisa dipotong, batangnya juga bisa dipotong. Karena sekali lagi dia sebenarnya adalah tanaman stem plants. Sisa tanaman potongannya pun seperti ini nih, masih bisa ditanam kembali nih, ya, atau ditempel lagi ke batu yang lain, ke kayu yang lain. Hydrocotyl tripartita nih, ini sistemnya sama, stem plants juga, dia tumbuhnya juga menyamping kayak ngarpet gitu ya. Jadi intinya sih kalau yang kayak gini-gini nih, yang udah mengganggu layout, ya tinggal dipotong aja. Lalu mana lagi ya? Yang daunnya beralge bisa dipotong. Kalau kayak gini nih udah offset ya, tuh memanjang ke sana, tinggal dipotong. Sisa potongan juga bisa dipindahin lagi. Gitu. Setelah selesai trimming ya tinggal dibersihin kotoran-kotorannya, terutama moss ya, daripada dia tumbuh di tempat lain yang tidak kita inginkan. Oke, gue mau bersihin dulu. Oke, jadi kayak gitu ya, gampang aja kan cara trimming. Asal kalian ikutin teknik-teknik yang udah gue jelasin di episode sebelumnya minggu lalu, dan ikutin juga yang apa yang gue praktekkan barusan, akan sangat mudah. Intinya sih, kalian jangan sampai telat trimming. Karena kalau misalkan telat trimming, bisa shading tanaman di bawahnya ataupun batang bawahnya pun bisa mati gitu ya. Ataupun terutama lagi bisa merusak layout kalian secara keseluruhan. Apalagi ya, hal lain, kotoran-kotoran
dari sisa trimmingnya harus segera dibersihkan, karena kalau tidak pasti dia akan mengotori akuarium kalian dan akan menjadi sumber amonia. Dan terakhir, tools yang habis kalian pakai tadi, air akuarium ini kan kita pakai CO2 ya, jadi relatif asam. Jadi sebagus apapun kualitas gunting kalian, sebagus apapun stainless steelnya, bajanya, kalau lama-lama terkena air yang asam, pasti juga akan karatan. Sebenarnya karat bukan musuh utama dari si gunting stainless ya, tapi adalah kerak air. Misalkan kalian hardness airnya tinggi, kan itu akan berkapur ya, berkerak ya. Kalau keraknya itu nempel di sela-sela engsel si guntingnya ini, itu akan membuat guntingnya seret dan tidak nyaman lagi dipakai. Jadi langsung dibilas dengan air bersih mengalir. Lalu biasanya sih kalau gua akan ngelapnya dengan lap microfiber gitu ya, supaya guntingnya awet. Ingat, sekeras-keras apapun bajanya, sebagus apapun kualitas stainlessnya, kalau lama-lama kena air yang berkapur dan air yang asam juga, pasti lama-lama juga akan rusak. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau masih ada bingung, masih ada yang pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan gue bantu. Lalu misalkan ada ide apalagi yang harus gue jelaskan secara teori ya, karena gue ngerasa teori yang gue sampaikan di channel ini selama 2 tahun udah cukup lengkap. Tapi kalau ada yang kurang kira-kira, silahkan tuliskan di kolom komentar juga, nanti akan gue bikinkan kontennya. Oke, itu saja. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aqua Jaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit.